Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW tanggal 27 Rajab kembali kita akan peringati. Peringatan ini tentu saja memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai muslim. Tidak hanya untuk mengenang kembali peristiwa itu, tapi juga mengambil hikmah atau pelajaran agar berguna bagi perjalanan hidup kita. Minimalnya ada 5 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Hikmah pertama, perjalanan Isra dan Mi'raj ini merupakan perjalanan yang berlangsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit hingga ke Arsy Allah, dan kembali lagi ke Masjidil Haram. Yang namanya perjalanan tentu bergerak maju. Ini berarti bisa kita maknai bahwa bila kita ingin umat ini mencapai kemajuan dan kemajuannya tetap terarah, maka sumber daya manusia muslim harus mendapatkan pembinaan di masjid. Oleh karena itu, setiap muslim harus cinta kepada masjid, gemar ke masjid, dan mau memakmurkan masjid. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan solat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Isra Mi'raj juga membuktikan bahwa luasnya ilmu Allah yang dimiliki, sehingga apa yang mustahil bila dilihat dari ilmu manusia menjadi mungkin bagi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menggambarkan bahwa ilmu Allah itu amat luas, sementara ilmu yang dimiliki manusia sangat sedikit. Ini sekaligus membenarkan firman Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Hikmah ketiga dari Isra dan Mi'raj adalah memperkokoh loyalitas atau kesetiaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena Isra dan Mi'raj itu terjadi ketika Nabi berada dalam kondisi yang berduka dengan wafatnya Sayyidah Khadijah dan wafatnya pamannya Abu Thalib. Dengan Isra dan Mi'raj itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin menegaskan kepada Nabi bahwa boleh saja ada manusia membantu perjuangan Nabi, tapi seorang Nabi tidak pantas terlalu tergantung kepada manusia. Ketergantungan dan mengharapkan perlindungan ini hanya pantas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya atau iman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 257. Keempat, hikmah dari Isra dan Mi'raj adalah memperkokoh semangat dakwah. Keharusan kita untuk menunaikan tugas dakwah secara serius memang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran 104. Yang kelima, hikmah Isra dan Mi'raj adalah semakin menumbuhkan izzah atau harga diri sebagai muslim. Itulah sebagaimana yang ditunjukkan Nabi SAW setelah Isra dan Mi'raj.
Dan memang begitulah seharusnya seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran 139. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.